Semua kita dalam keadaan baik dan luar biasa, amin. Walaupun ada yang sakit, tapi kita percaya. Walaupun kita ada yang sedang sedih, putus asa, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin Bapak Ibu. Malam hari ini, mari kita siapkan seluruh keberadaan diri kita. Kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita semuanya. Kita mau datang menghadap Tuhan. Biar malam hari ini, Tuhan boleh menjamah setiap kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Dan setiap kita sungguh boleh beroleh anugerah yang daripada Tuhan. Kita buka persekutuan doa kita malam hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Setiap kami sudah Engkau kumpulkan di dalam persekutuan doa online ini. Bapa, kami tahu setiap hari-hari kami Engkau sudah pimpin Tuhan. Setiap apa yang boleh kami jalani dalam kehidupan kami, kami tahu Engkau bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau datang kepada Engkau. Kami sungguh mau memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, bertemu muka dengan muka secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Mari Engkau yang lawat setiap kami, setiap kerinduan hati kami Tuhan, Engkau puaskan dengan urapan, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Bapa. Biar setiap kami sungguh boleh mengalami Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini sungguh kami juga mau belajar Tuhan untuk bersyukur kepada Engkau, menaikkan setiap pujian bagi kemuliaan nama Engkau. Karena kami tahu Engkau layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Malam hari ini juga kami mau belajar Tuhan untuk semakin mengenal Engkau lebih lagi. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja. Dan kami tahu Engkau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Engkau yang melawat setiap kami, mengajar setiap kami Bapa, untuk kami boleh semakin dekat kepada Engkau, lebih mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, untuk boleh kami lakukan. Terima kasih Yesus. Mari dengan penuh kerinduan kita mau hampiri Yesus malam hari ini. Menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Katakan, Bapa kami rindu menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, ajar setiap kami Tuhan, ajarku lebih dalam untuk lebih mengenal-Mu. Bapakku Pinta, layakkan setiap kami, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu di
bertemu muka dengan muka, muka dengan muka, tenggelamkan kami di dalam kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari bersama kita naikkan kembali pujian ini. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa, kami minta kepada Engkau, layakkan setiap kami Tuhan, Layakkan aku dan bawa setiap kami untuk boleh menyembah-Mu untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. kerinduan kami bertemu muka dengan muka dengan Engkau Tuhan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, oh Tuhan. oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan, oh Tuhan, Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. mari kita nyatakan syukur kita kepada Terima Tuhan. kasih Tuhan. Syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Atas Syukur segala buat setiap kebaikan anugerah yang boleh kita terima. Bahkan kita mau Terima bersyukur kasih, untuk setiap apapun yang kita alami, buat karena Tuhan kebaikan-Mu, sungguh baik. buat Terima cinta-Mu kasih bagi Bapa kami. buat setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu Kami berlimpah, mengucap kasih Yesus. setia-Mu nyata Terima dalam kasih hidup buat kami. kesehatan kami. Terima kasih Bapa, buat keluarga Engkau kami, kekuatan buat kami, berkat yang melimpah dalam batu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu Yesus buat kekal kehadiran-Mu selamanya. dalam Kasih setia-Mu sempurna, anugerah-Mu nyata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih. Tuhan. Segenap hati kami memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, Terima kasih. terima kasih Yesus. Tiada
Tidak pernah henti-hentinya kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh boleh sempurna di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu boleh sungguh kami rasakan Tuhan. Hari lepas hari, kami boleh jalani bersama dengan Engkau. Apapun keadaan kami Tuhan saat ini, kami sungguh mau belajar bersyukur. Karena kami tahu, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap apapun yang kami alami, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh ajaib. Allah yang memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa malam hari ini. Kerinduan kami sungguh mau bersyukur kepada Engkau, menaikkan setiap pujian bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Dan satu kerinduan kami, Tuhan sungguh bersuka di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, segala doa ucapan syukur ini kami naikkan kepada Engkau dengan pengantaran Kristus Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, acungkan jempol kita. Saya mau lihat, acungkan jempol kita. Puji nama Tuhan. Allah kita, Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 62 ayat 7 dikatakan, hanya Tuhan, gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, dan bersama Tuhan, aku tidak akan goyah. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Dengan penuh iman, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Dia kekuatan dan mazmur setiap kita, gunung batu dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Mari dengan penuh syukur naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu setiap hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari lambaikan tangan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Dia Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut.
tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Bersama naikkan pujian ini. Kau gunung batu dan Kau kota benteng, tak akan ku ragu Tuhan, sebab Kau menjamin setiap hidup kami. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, katakan. Bagaimana di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang sungguh benar, pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Sungguh semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan, kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Dia Tuhan yang sungguh benar di dalam kehidupan kita. Mari saat ini Bapak Ibu, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Keajaibannya sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau menciptakan setiap kami. Kau menciptakan segala yang ada dengan kuasa-Mu. Dan Kau memelihara setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Engkau lawat setiap kami lebih lagi Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tidak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
bersama-sama betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang Ada dulu sekarang dulu sampai selama-lamanya. selamanya. Hanya Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan, tak terselami selami pikiranmu, dan tak terukur panjang setiamu Tuhan. panjang setiamu, Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku sembah. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus. sembah Engkau Yesus, Hanya Engkau hanya Allah satu-satunya dalam hidup kami. Allah di hidupku. Ya Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesusku. Sembah Engkau Yesus, Hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, terima kasih Bapa. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. semua bergoncang, Engkau tidak pernah tergoyahkan Tuhan. goyahkan. Kau tetap Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Kau Allah yang Allah kudus. semesta alam. Oh, kudus, kuduslah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Menyembahmu, mari serukan, Engkau Allah yang kudus. Haleluya Tuhan. kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, sungguh surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Orang nasib Engkau yang Kami kudus, menyembahmu Tuhan, Allah yang layak kami disembah. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Kiranya ya kami Allah agunakan masuk Kau Yesus, Sikirana muliakan Kau Tuhan, terpuji namamu Tuhan, biarlah namamu lawan setiap kami dengan kuasa-Mu. Biarlah namamu sempurna dan purana yasi, kita duyadu siaran namamu. Duyana Yesus, udah namo nasib kita duyana. Haleluya, kita dunama manasu orang namo sikaralana ya ralana mananasu kira nama ralana se Kiara nobu, Kiara tamorala nama sekarana, berada mosa korala nama Yesus. Kiara nama sekarala tayarala nama jama kami Tuhan, jama setiap kami. Kiara nama Kiara nama dunasi, sekiara tamu. Kiara nama sekarang nasu. Kiara takkan nama sekarang dayara nama sekarang nasu. Sekiara dayara nama sekarang nama su. Nama sekarang dayara nama su. Urapan-Mu yang tidak terbatas Tuhan, melawat setiap kami, dimanapun kami berada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjamah setiap hati-hati kami Tuhan. Malam hari ini Bapa, biar Engkau semakin lebih mengurapi kami lagi di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan malam hari ini. Kami rindu Tuhan, biar melalui firman malam hari ini, kami sungguh boleh dibentuk oleh Engkau, untuk kami semakin lebih mengenal Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-Mu, Pastor Hendra yang boleh sudah Tuhan kirim malam hari ini untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Mari Tuhan, urapan yang daripada Tuhan juga boleh turun, memenuhi seluruh keberadaan diri Pastor Hendra, sehingga Pastor Hendra sungguh boleh menjadi alat-Mu, gembala kami yang baik malam hari ini Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu, untuk kami boleh lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mau belajar duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada Pastor Hendra kami persilakan. Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan.
Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan doa kita. Pada malam hari ini bersama-sama kita akan bersharing, kita akan mempelajari, kita akan mengimani mengenai Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Yahweh di dalam perjanjian lama seperti apa? Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Sesungguhnya gambaran Allah dalam perjanjian lama itu seperti apa? Ketika saudara mendengar kata Allah menurut perjanjian lama, seolah-olah ada Allah menurut perjanjian baru. Seperti itu kan ya, perjanjian lama, lalu ada perjanjian baru. Bagaimana perjanjian lama menggambarkan Allah itu seperti apa? Kita seringkali mendengar kata-kata ini kan, Shalom Aleichem, Beshem Yeshua Mashiach, damai Tuhan besertamu dalam nama Yesus Sang Mesias. Ketika mendengar kata Yesus Sang Mesias, Mesiasnya, kata Mesias, kita langsung tahu merefernya kemana? Ke perjanjian lama. Karena sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nah, Yesus Sang Mesias, apakah ada dia? Nama itu Yesus ada dalam perjanjian lama atau tidak? Karena kita mau melihat Allah. Kita mengimani Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan bagi kita semua. Nah, sebelumnya ada pemahaman dasar. Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Kita ingat beberapa waktu yang lalu kan seringkali dipermasalahkan hal ini. Ada Tuhan, ada Allah. Di Malaysia sempat dilarang penggunaan kata Allah bagi non-Kristen. Allah adalah khusus bagi saudara-saudari yang beragama Islam. Di Indonesia sendiri ada gerakan-gerakan tertentu. Ada gerakan-gerakan tertentu yang harus menghilangkan kata Allah. Malah kata Tuhan pun harus dihilangkan. Karena di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa ada nama yang diberikan Allah kepada Musa. Yang seringkali dikenal dengan nama Yahweh, YHWH. Itu. Apakah Tuhan dan Allah sama? Apakah Lord and God itu sama? Mana yang lebih suci? Tuhan atau Allah? Mana yang lebih tepat? Tuhan atau Allah? Sehingga kadang-kadang seperti saya katakan tadi, kita mendengar kata atau istilah ini, Allah tuh artinya apa? Allahnya orang Islam, bukan Tuhan kita. Jadi kita jangan pakai nama Allah. Kurang lebih seperti itu. Ini pemikiran atau pemahaman dasar. Apakah benar demikian? Jelas tidak, saudara-saudariku. Sama sucinya. Kita mau pakai nama Tuhan, oke. Nama Allah, oke. Tidak jadi soal. Mau bolak-balik dalam doa kita kadang-kadang menyebut Allah, kadang-kadang menyebut Tuhan, tidak jadi soal. Lord atau Tuhan adalah terjemahan dari bahasa Yunani dalam Alkitab Septuaginta dari kata YHWH. Dari kata YHWH diterjemahkan menjadi Lord. Lord artinya Tuhan. Kalau dalam Alkitab kita tulisannya adalah TUHAN yang gede-gede itu. Yahweh atau YHWH adalah nama Allah, God yang kita ketahui dalam perjanjian lama. Dan orang-orang Yahudi sendiri memakai kata Adonai untuk membaca YHWH itu. Nggak berani orang Yahudi itu nggak berani nyebut nama Tuhan dengan Yahweh. Oh, kualat itu. Sementara kita kadang-kadang di antara kita juga kan pakai nama Yahweh, kadang-kadang pakai nama Yehova dan lain sebagainya.
Tuhan dan Allah, Lord and God, Adonai and Elohim itu sesungguhnya sinonim. Seperti yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuklah lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dipakai kata Yesus Kristus, Tuhan Allah. Kita ingat Yohanes 20 ayat 28, Thomas yang meragukan Yesus berkata ketika Yesus menampakkan diri, ya Tuhanku dan Allahku. Kita sebagai orang Katolik jangan katakanlah memperdebatkan mana istilah yang benar, Tuhan, Allah, atau malah mau pakai nama Yahweh. Nah, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab suci perjanjian lama, dipakai 3 sebutan Allah untuk Allah yang utama. Selain YHWH, ada juga El, Elohim, dan Eloah. Dalam Alkitab yang kita miliki, El, Elohim, dan Eloah ditulis dengan kata Allah. Sementara YHWH, seperti yang saya katakan tadi, ditulisnya adalah Tuhan, T-U-H-A-N. Jadi itu berbeda ya, pemakaian katanya. El, Elohim, Eloah, semua dipakai nama Allah. Nah, perkataan Yahweh ini terdapat sekitar 600 kali dalam perjanjian lama. YHWH banyak sekali, ada 600 kali, 6.000 kali, maaf, lebih dari 6.000 kali. Elohim 2.570, Eloah 57 kali, dan El 226 kali. Jadi kata YHWH, Tuhan, sangat banyak ditemukan dalam perjanjian lama. Selain ditemukan juga kata Elohim, yang banyak juga, dan Eloah serta El. Itu. Nah, apa Elohim? Alkitab diawali dengan kata-kata Elohim ini, Allah. Kita memiliki Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Tidak dikatakan pada mulanya Tuhan, T-U-H-A-N yang huruf gede semua, tidak. Tapi pada mulanya adalah Allah. Kejadian 2 ayat 4 dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi yang pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Sekarang menarik, ada 2 kata yang dipakai, yaitu T-U-H-A-N dan Allah. Tuhan Allah, Yahweh dan Elohim digandengkan menjadi satu, Tuhan Allah. Makna dari kata Elohim itu, Allah sang pencipta alam semesta. Hanya dengan berkata, dengan bersabda, segala sesuatu terjadi. Nah, yang menarik adalah, kadang-kadang juga ada yang menghubungkannya dengan Tritunggal kan ya. Kata Elohim ini berbentuk plural. Bentuknya plural. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita mau jadikan plural kan tinggal tambah s. Rumah misalnya menjadi houses, house tambah s.
Itu kata plural, jamak. Nah, kata Eloah ada akhirannya dengan akhiran im. Jadi Elohim. Nah, apakah Elohim itu majemuk? Apakah Allah itu ada banyak? Tidak. Walaupun Elohim ini secara grammar, bentuknya, tata bahasanya adalah plural, tapi dia adalah singular, tunggal, yang artinya Allah. Allah yang benar, Allah sang pencipta, Allah semesta alam, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Semua Allah sebelum Abraham, Ishak, dan Yakub dipakai Elohim. Ini bisa dibandingkan dengan satu istilah yang namanya plural of majesty. Kata-kata plural, kata majemuk, kehormatan. Seperti kadang-kadang kalau kita mendengar dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga kadang-kadang dipakai. Kita kadang-kadang memakai istilah untuk saya, aku, pakai kata kami. Kami ingin, misalnya, ada juga beberapa pastor yang suka pakai kata kami kan ya. Kami untuk menyebut dirinya, saya, aku. Tapi dipakai istilah kata kami. Padahal si yang menyebut nama kami itu adalah satu orang doang. Bukan kami banyak orang, tidak. Satu, itu yang disebut dengan plural of majesty. We. Ratu Inggris kadang-kadang ngomong seperti itu. Maknanya sama. Allah Maha Esa, Allah Pencipta, Maha Besar. Itu adalah Elohim. Jadi Allah dalam perjanjian lama pertama-tama, kalau kita membaca Alkitab, dia adalah Allah Pencipta yang Maha Besar, Maha Agung. Yang hanya dengan bersabda segala sesuatu terjadi. Dengan bersabda, segalanya menjadi ada. Tadi sudah saya katakan, bentuk tunggal dari Elohim adalah Eloah dan El. Dan El adalah bentuk singkat dari Eloah dan Elohim. Jadi ada bentuk singkatnya atau konstruksi El. Jadi kalau menemukan kata Elohim, Eloah, ya El juga sama dengan Allah. Pemakaian kata Eloah di Alkitab kita, ya kita nggak pernah tahu ya, karena Alkitab kita adalah Alkitab berbahasa Indonesia, pakainya ya Allah. Tapi kalau membaca Alkitab berbahasa Ibrani, kita tahu ada perbedaan kata-kata yang dipakai. Ada Eloah, Elohim, dan El. Sekali lagi, dalam bahasa Indonesia hanya dipakai istilah Allah. Tapi semuanya sama, mau menunjukkan sesuatu ketika menggunakan kata Elohim. Pertama-tama yang ditunjukkan adalah Allah yang maha besar, Allah sang pencipta yang luar biasa. Itu. Nah, ternyata di dalam Alkitab sendiri Elohim ini dipakai bukan hanya sekedar Allah, tapi ada dalam tanda petik seperti embel-embelnya sebagai satu tujuan generik, sebagai asal-usul. Misalnya, dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 2 ayat 4, Keluaran 9 ayat 3, ketika kata Allah dipakai, di belakangnya ada tulisan tertentu. Misalnya ya, saudara-saudari, ketika membaca Kejadian 1 ayat 1, dikatakan demikian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, langit dan bumi yang adalah ciptaan Allah. Allah melakukan sesuatu. Langit dan bumi diciptakan Allah. Siapa yang sumbernya? Yang menjadi sumber adalah Allah sendiri. Sebagai tujuan generik, asal-usul. Jadi Allah lah sang asal dari pencipta ini. Ini salah satu makna dari kata Elohim dipakai. Dia adalah pencipta. Nomor satu, sekali lagi adalah pencipta. Dalam Mazmur 47 ayat 8 dikatakan juga Allah Raja Semesta. Allah Raja Semesta. Semesta ini, siapa yang merajainya? Allah.
Allah yang menjadi asal-usul dari semesta ini. Elohim, dipakai kata Elohim. Allah sang hakim. Allah juga dipakai bahwa dia akan melakukan sesuatu. Ketika mendengar kata hakim, dia akan melakukan sesuatu. Mengadili, jelas. Allah yang melakukannya. Allah adalah sang penguasa, sang Tuhan. Allah juga adalah juru selamat. Jadi ketika memakai kata Elohim, maknanya ada nuansa yang lain. Bukan sekedar Allah yang maha saja, tapi ada sesuatu. Allah sang pencipta, Allah sang hakim, Allah sang penguasa, Allah juru selamat. Ketika kita berhadapan dengan ciptaan Tuhan, kita berhadapan dengan Allah, kita hanya bisa mengaguminya. Dan semesta ini siapa yang menjadi rajanya? Saya dan alam semesta ini. Yang menjadi raja adalah Allah. Siapa yang akan mengadili kita? Allah. Siapa yang menjadi Tuhan kita? Allah. Siapa yang menjadi juru selamat kita? Allah. Nah, kalau kita mengakui Dia, sang penguasa hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara ingat bacaan Injil, bacaan pertama yang kita dengar tadi, yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, bacaan pertamanya, menarik kan ya? Musa berkata kepada bangsa Israel gini, "Hai orang Israel, apakah sekarang yang dituntut oleh Tuhan Allahmu?" Apa yang dituntut? Kalau kita mengakui Dia pencipta semesta, hakim, penguasa, juru selamat, apa yang Dia tuntut dari kita? Apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Dikatakan ini, yang dituntutnya tiada lain ialah agar kalian, kita semua, takwa kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintahnya, mengasihi Dia, dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kalau kita mengakui Dia sebagai sang segalanya bagi kita, ini yang Tuhan tuntut. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Pertama-tama dikatakan takut akan Tuhan. Dan jelas terus kemudian kita harus menunjukkan kasih pada sesama. Kita harus merawat ciptaan Tuhan. Nah, kata Elohim juga dipakai untuk karakter. Karakter itu sifat dari Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan 431, Ulangan 11, juga Allah pengasih dan, Ulangan 16 ayat 5, Allah pengasih dan penyayang, itu dikatakan. Allah itu pengasih, karakternya itu kasih, karakternya itu penyayang, karakternya itu setia. Dia mengasihi siapa? Dia menyayangi siapa? Jelas, Dia mengasihi dan menyayangi kita semua. Dia setia. Dia setia kepada siapa? Kepada kita semua. Nah, ada catatannya. Kadang-kadang kata Elohim, tulisan Elohim ini juga dipakai untuk nama ilah-ilah lain. Ilah-ilah bahasa Ibraninya adalah Elohim, tapi pakai huruf kecil. Kalau dalam saudara-saudara Muslim katakan, kadang-kadang dikatakan gini kan, tiada Allah. Tiada Allah selain Tuhan, katanya kan gitu ya. Tiada Allah berarti tiada ilah selain Tuhan. Dalam misalnya contoh kita lihat satu aja. Keluaran 18 ayat 11. Keluaran 18 ayat 11.
Keluaran 18 ayat 11. Demikian dikatakan dalam Keluaran 18 ayat 11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Lihat, kalau saudara membuka Alkitabnya, ada tulisan Allah, tapi A-nya huruf kecil. Ini yang dimaksud dengan ilah-ilah ini, dewa-dewa. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa itu dari tangan orang Mesir. Dikatakan, Tuhan lebih besar dari segala ilah. Jadi ada banyak ilah, ada banyak Allah, ada banyak dewa lah pakai bahasa kita. Jadi Elohim ini untuk dewa-dewa lah dipakai, untuk ilah-ilah. Jadi bukan khas khusus panggilan Allah, hanya dipakai untuk Allah. Tidak, tapi dipakai untuk ilah-ilah, dipakai untuk hakim, juga untuk malaikat. Tapi beda dengan YHWH. Itu adalah proper name, nama khusus. Nggak ada duanya. Nggak ada yang namanya dewa, yang namanya YHWH, Yahweh. Tidak ada sama sekali. Tidak dipakai untuk yang lain. Sementara kata Elohim dipakai juga untuk ilah, untuk hakim, dan lain sebagainya. Nah, ini kata khusus YHWH. Tulisannya orang Ibrani bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kalau kita membaca Alkitab Ibrani, mulai dari kanan ke kiri. Tulisan YHWH, yang kadang-kadang kita sebut Yahweh juga, tulisannya mulai dari kanan, Y, H, W, H. Itu ya. Nah, kita akan melihat Yahweh. Muncul dari mana Yahweh ini? Empat huruf ini disebut dengan tetragrammaton. 4 huruf agung, 4 huruf suci. Dari mana munculnya YHWH yang begitu agung, yang begitu luar biasa? Munculnya dari mana? Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa. Firman Allah kepada manusia, Musa. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Keluaran 3 ayat 14, Allah sendiri lewat mulutnya sendiri memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku. Jadi dari mulut Allah, dari firman-Nya keluar namanya sendiri, identitasnya. Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada manusia. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Tuhan memperkenalkan diri, siapa dia? Nama dia adalah YHWH. Dalam Alkitab kita, TUHN, huruf besar semua. Siapakah dia? Dia itu Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, semua satu. Bukan ada banyak Allah, jelas. Yang telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Allah memperkenalkan diri. Siapa namanya? Dalam Keluaran 3 ayat 15, namanya adalah YHWH, Yod-He-Vav-He. Aku adalah aku, dalam 3:14. Kalau tempat lain hanya dikatakan Allah, Allah, Allah. Tapi dia memperkenalkan diri sekarang kepada Musa, melalui Musa.
YHWH. Apa makna dari aku adalah aku? Apa makna dari YHWH ini? YHWH, Yudhevavhe, kadang-kadang juga ditulis YHVH. Ini adalah nama suci tertulis YHWH, tapi dibaca dalam bahasa Ibrani, dibaca itu artinya Kere Adonai. Kita ingat tadi, Adonai artinya apa? Tuan atau Tuhan. Dalam Alkitab Septuaginta, dalam Alkitab berbahasa Yunani, YHWH ini diterjemahkan sebagai Kurios. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan. Nah, ada yang membacanya dengan Yehova. Dari mana kata Yehova muncul? Rupanya vokal dari kata-kata Adonai ditempelkan pada kata YHWH. Nah, karena menurut tata bahasa Ibrani tidak memperbolehkan adanya huruf vokal A pada kata pertama, kalau Adonai kan tulisannya berarti Yahovah. Yahovah. Tapi tata bahasa Ibrani kan tidak boleh huruf vokal A menjadi Yehovah. Maka di dalam tulisan YHWH ini juga diberi tanda-tanda vokal oleh ahli Masora. Nah, sampai sekarang ini setelah Bait Allah hancur, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara membaca YHWH yang tepat. Tak seorang pun yang tahu bagaimana cara membaca YHWH yang tepat. Ada orang yang pakai ilmu gatuk-gatuk tadi kan, vokal-vokalnya ditempelin aja lah. Jadi bacanya Yehova. Atau ada juga yang bacanya Yahweh. Nah, yang menarik adalah, ini kan nama suci ini. Tadi dikatakan ini nama agung, nama suci. Dibacakan, YHWH ini hanya diucapkan satu kali dalam setahun oleh imam besar pada hari raya pendamaian Yom Kippur. Jadi pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur di dalam ruang Maha Kudus sebanyak 10 kali. Jadi dalam satu hari itu, di hari raya pendamaian, Imam Agung masa dulu ketika Bait Allah dan tabut perjanjian masih ada, karena ini dibacakan harus di depan tabut perjanjian, masih ada, mereka menyebut nama YHWH itu. Mereka masih tahu cara penyebutan yang tepat seperti apa. Nah, sejak pembuangan di Babel, sekitar 586 sebelum Masehi yang berlangsung selama 70 tahun, tabut perjanjian tidak ada. Karena tidak ada tabut perjanjian, maka orang Israel tidak menyebut nama YHWH lagi. Nah, kemudian dari mana tiba-tiba muncul kata-kata Yahweh? Setelah sekian ratus tahun tidak terdengar apa-apa, tidak ada yang berani membaca YHWH, hanya berani membacanya dengan Adonai. Ini dia. Tiba-tiba ada biarawan Benediktin, seorang rahib, seorang pastor, Gilbertus Genebrardus, yang hidup tahun 50 sampai 1567, sekitar itu, yang mempopulerkan huruf Yahweh, nama Yahweh. Jadi YHWH dibaca dengan Yahweh. Mulailah populer pada saat itu. Mengapa orang Israel nggak berani? Tidak berani baca ini. Ini dari sarapan pagi Alkitab. Karena mereka takut jatuh dalam dosa penghujatan atau penistaan sang nama. Jadi mereka takut
mereka masuk dalam dosa lidah yang jahat, melanggar tradisi kesopanan. Karena hukumannya kalau menyebut salah aja, hukumannya adalah hukuman mati. Nggak berani orang Israel. Kidus Hashem, Kilul Hashem. Jadi ada hukum firman, mitzvot keempat. Kalau dalam Alkitab, ini karena dari Protestan, maka menjadi kuduskanlah nama Tuhan yang mitzvotnya, mitzvot dari Mishnah ini, dikatakan mitzvot keempat menguduskan nama Tuhan dan tidak menajiskan nama Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan dalam Imamat 22:32, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nggak berani jadinya. Jangan nama itu nggak boleh dipermainkan. Kalau kita ingat 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Allah dengan tidak hormat. Dalam 10 perintah Allah kan dikatakan seperti itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat. Nah, orang Israel takut menyebut nama Allah tidak hormat, sehingga mereka tidak tahu cara membaca YHWH, Yahweh yang benar itu. Apalagi tadi dikatakan setelah tabut perjanjian hilang, tidak ada. Ini pada hari raya Yom Kippur dibaca hanya 10 kali, tapi ketika, sekali lagi, tabut perjanjian masih ada. Setelah itu, tidak pernah lagi dibacakan. Setelah hilang ya, setelah hancur bait Allah. 3 kali selama pengakuan pertama di atas 2 kambing jantan, 3 kali selama pengakuan kedua di atas lembu domba, 3 kali ketika dia melakukan pengakuan dosa yang dilimpahkan ke kambing jantan yang terkena undi, 1 kali lagi saat melakukan pengakuan dosa yang dilimpahkan ke kambing jantan yang kena undi sebagai korban. Kita ingat akhirnya menjadi ada kambing hitam. Nah, disinilah kambing hitam muncul. Maka sebenarnya mau kata-kata apapun juga kan ya, nggak beranilah orang Yahudi karena takut YHWH. Walaupun ada yang mencoba baca apapun rekaan, tapi yang pasti orang Ibrani nggak berani membaca YHWH. Apa arti YHWH itu? Ini adalah nama Sang Pencipta, namaku katanya kan ya. Eye Esher Eye. Eye Esher Eye, yang artinya adalah aku akan ada. Aku telah ada sebelumnya, sekarang masih ada dan belum berakhir. Aku adalah aku. Itu yang dikatakan dalam Alkitab yang kita miliki. Eye Asher Eye. Terjemahan yang tepat dalam Alkitab terjemahan lama lebih adalah aku akan ada, yang aku akan ada. Kalau sekarang kan hanya dikatakan tadi aku adalah aku ada. Tapi kalau baca aku akan ada, yang aku akan ada, apa itu kan ya? Buat pusing aja. Apa sih maknanya? Tapi maknanya jelas. Ketika kita ngomong tentang ada, dia yang telah ada, dia yang sekarang ada, dia yang akan ada, yang akan terus ada. Siapa dia? Yang kekal, yaitu Allah sendiri. Eye, Esher, Eye. Allah sendiri. Dan kita ingat sendiri, Tuhan Yesus kan ada bandingannya itu. Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena dia adalah kekal. Nah, pertanyaannya sekarang ini penting. Saya juga baru menyadarinya setelah saya mempelajari ini nih. Apakah YHWH itu sama dengan Yesus? Nanti dalam minggu depan ketika saudara-saudari mendengarkan tentang Allah menurut perjanjian baru, dalam Injil Yohanes dikatakan banyak tentang hal ini. Yesus adalah Yahweh itu, Yesus dihubungkan dengan Yahweh adalah banyak. Nah, tapi dalam perjanjian lama sendiri, adakah jejak Yesus itu? Ini dia jejaknya. YHWH, Yod-He-Waw-He. Orang Yahudi sangat kenal dengan kata
dengan yang namanya piktogram atau ideogram dari YHWH. Saudara, kalau saudara melihat gambar ini, gambar yang paling kanan lah, langsung saudara tahu apa maknanya kan? Toilet. Nah, di mall-mall kan ada gambar yang seperti ini, yang sebelah kanan ini. Kita, saudara, tanpa bertanya kepada siapapun langsung tahu, oh itu adalah toilet. Itu adalah tandas, kata orang Malaysia. Dan ketika kita sampai ke tandas itu, toilet itu, kita langsung tahu mana toilet laki-laki, mana toilet perempuan, karena ada simbolnya. Kalau yang simbol yang paling kiri, oh, yang perempuan nggak berani masukkan ya, bisa malu. Kalau ada yang simbol di tengah, yang perempuan, yang laki-laki nggak tahu, itu jelas untuk perempuan. Kalau simbolnya yang paling kanan, berarti bisa dimasuki oleh laki atau perempuan. Nah, bangsa Yahudi sangat biasa dengan piktogram atau ideogram, idea yang digambarkan, ide-ide yang digambarkan. Nah, huruf Ibrani kuno mempunyai makna-makna piktogram. Jadi huruf Ibrani kuno ya, huruf Ibrani kuno. Alef itu adalah kata pertama abjad Yunani. Gambarnya apa? Gambarnya seperti yang ada di sebelah bawah kiri. Itu alef. Itu bagaikan apa? Bagaikan kepala kebo yang ada tanduknya, kepala banteng. Jadi alef itu melambangkan apa? Melambangkan kekuatan. Alef melambangkan kekuatan. Bet, huruf kedua abjad Ibrani. Menyatakan apa? Menyatakan rumah. Gambarnya ada yang kedua. Rumah atau kemah. Jadi orang masuk ke rumah seperti itu. Ada pintunya depan, lalu masuk. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi huruf-huruf yang ada dalam abjad Ibrani menggambarkan sesuatu. Seperti huruf Chinese juga kan ya. Huruf Tionghoa pun seperti itu kan. Ada menggambarkan sesuatu. Sama dengan Yahudi. Khas budaya Timur. Nah, YHWH ternyata dia adalah Yesua, Yosua, sang penyelamat. Yud Hevave. Yud itu, Y itu, gambarnya apa? Gambarnya itu adalah bagaikan tangan. Yang huruf kedua, H, bagaikan apa? Bagaikan jendela. Maknanya apa? Pandanglah, lihatlah. Wow. Menggambarkan paku. Gambarnya seperti ini. Nah, ini dia. Yang paling atas itu adalah bahasa kuno, gambaran dari huruf-huruf itu. Ada gambar bagaikan jendela, lihatlah, behold, lihatlah, paku. Ada gambar seperti tangan, ada gambar seperti pakunya juga ya. Yud Hevave. Behold nail. Behold land. Pandanglah paku. Lihatlah tangan. Kurang lebih seperti itu. Siapa yang dipaku? Siapa yang tangannya terentang? Saudara-saudariku? Ternyata dia adalah Yesus. YHWH. Menggambarkan salib Tuhan Yesus. Lihatlah dia yang terpaku. Lihatlah tangannya itu. Dia adalah Tuhan Yesus. Nama Yesus berasal dari bahasa Ibrani Yehoshua. Yehoshua artinya Yahweh
menyelamatkan, YHWH, menyelamatkan, atau Yesua. Nama ini yakni menunjuk kepada Kristus sebagai juru selamat. Dalam bahasa Mesias, Mosia, Mesias, juru selamat itu. Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juru selamat, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Yesus Kristus, Yosua HaMashiach. Piktogramnya, gambarnya, digambarkan seperti apa? Yosua itu, kata Yosua, Ayin, Vav, Sin, dan Yod. Yod itu menggambarkan apa? Menggambarkan yang mencipta, membuat. Huruf yang Sin-nya menggambarkan apa? Menghancurkan, menghanguskan. Vav, huruf Vav, artinya apa? Syekuring, mengamankan. Ayin, mengetahui, melihat, dan mengalami. Sehingga Yesua, dalam bahasa Ibrani, tulisannya ini menggambarkan apa? Dia yang menciptakan, dia yang menghancurkan, dia yang menjamin. Siapa dia? Dia adalah Tuhan sendiri. Yesua. Siapakah Yesua itu? Tuhan Yesus. Yud-He-Vav-Hu, YHWH, artinya apa? Lihatlah tangan itu, lihatlah paku itu. Kembali, Yesua Yesus dalam bahasa Ibrani, YHWH adalah keselamatan kita. Siapakah dia yang tangannya dipaku di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia? Dia adalah Yesus. Yosua. Yesua HaMashiach. Jadi, dari awal, dari kitab suci perjanjian lama, ketika ada tulisan YHWH, Yahweh, yang seringkali katakan kita Yahweh atau Yehova lah, seperti itu, menggambarkan apa? Menggambarkan dia yang terpaku. Lihatlah tangan, lihatlah paku. Siapa? Tuhan Yesus. Luar biasa kan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari? Ternyata YHWH ini menyimbolkan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Dahsyat, luar biasa. YHWH. Dan nanti dalam perjanjian baru diperteguh kembali apa maknanya. Bagaimana Yesus mengatakan dirinya adalah Yahweh itu ketika dia berkata, akulah roti hidup misalnya. Aku ada. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ingat, dalam Keluaran tadi, akulah, aku ada. Akulah. Seperti itu. Inilah namanya. Nah, lalu ada begitu banyak panggilan, ada banyak gelar dalam kitab suci perjanjian lama untuk Allah ini. Ada banyak panggilannya, ada banyak gelarnya. Kita pun seringkali melakukannya kan, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Itu kita mau menggambarkan apa? Tuhan Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kekuatan Allah sebagai yang terutama di antara segalanya. Maka kita kalau nyanyi El Shaddai itu juga kan sambil merem itu kan, wis El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Wah, dahsyat kan ya. Hati kita pun menggelora, dia luar biasa. Yahweh luar biasa. Allah luar biasa. Ada juga El Elyon, Tuhan Maha Tinggi. Dia yang paling tinggi. Ya, seorang imam, si Melkisedek itu imam dari Allah yang maha tinggi, yang paling agung. Paling di atas dia. Adonai, kita udah tahu tadi. Yahweh dibaca oleh orang Ibrani dengan kata
Adonai. Tuhan atau Tuan artinya. Jadi orang ketika menyebut Tuhan sebagai Tuhan, dia tunduk. Mengatakan dirinya, ya, saya berada di bawah. Kejadian 15:2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Ya Tuhan Allah, Tuhan Adonai. Bukan YHWH kalau di sini. Kalau huruf kecil berarti Adonai ya. Dikatakan juga Yahweh, YHWH. Ada juga yang menyebut YHWH ini membacanya dengan Yehova, ada yang menyebutnya dengan Yehu, terserah mau menyebut apa. Tuhan adalah panji-panji. Wah, ini kan ya. Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Artinya apa? Panji di sini tempat yang bisa diandalkan. Setelah bangsa Israel yang berada di padang gurun menang melawan bangsa Amalek, Musa mendirikan sebuah mezbah. Ini dia tempatnya. Tuhanlah panji-panjiku. Kita udah tahu. Yehu Ra'ah, Tuhan gembalaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita adalah domba-dombanya. Ada juga Yahweh Rafa, Tuhan sang penyembuh. Dia menyembuhkan engkau, dia menyembuhkan saya, dia menyembuhkan saudara, menyembuhkan tubuh dengan mencegah dan menyembuhkan penyakit, juga dalam jiwa. Berarti apa? Mengampuni dosa, mengampuni kesalahan. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, baik dalam tubuh maupun dalam jiwa. Sebutan lainnya adalah Yehu Shammah. Tuhan ada, Tuhan hadir. Tuhan ada, Tuhan hadir di situ. Di situ tuh di mana? Di Yerusalem, di Bait Allah. Maka bangsa Yahudi sangat rindu untuk datang ke Bait Allah, ke Yerusalem. Mengapa? Karena di situ ada Bait Allah. Tuhan hadir di situ, di Bukit Sion. Juga Yehu Sitkenu, Tuhan keadilan dan kebenaran kita. Dia yang mengadili kita, dia yang membenarkan kita. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan keadilan kita. Tuhan kebenaran kita. Kalau mendengar kata kebenaran, kita bisa langsung ingat ketika Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah sang kebenaran, Yesus. Yesus adalah Yahweh Sitkenu, Tuhan keadilan. Dia juga Tuhan yang menguduskan. Kita ingat kata kudus dari kata kados, kadas. Tuhan yang menguduskan. Hanya dia, bukan hukum yang dapat membersihkan umatnya, yang membuat umatnya itu kudus. Hanya Tuhan yang menguduskan. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. El Olam, Allah yang kekal. Allah itu kekal. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Nggak ada awal, tidak berakhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Tidak terikat oleh waktu. Allah juga apa? Elkana. Nah, ini bagikan manusia ya. Digambarkan Allah itu bagikan manusia. Nanti kembali sebentar tentang Allah yang digambarkan bagikan manusia. Allah yang cemburu. Ya persislah. Kalau manusia cemburu seperti apa? Ya kurang lebih seperti itulah. Allah cemburu. Ketika orang-orang mempersekutukan dia dengan yang lain, dia cemburu, nggak terima. Aku Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dia juga adalah Allah, Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ketika Tuhan si Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak, ternyata tidak jadikan. Tapi Tuhan menyediakan tombanya.
sudah ada domba jantan untuk dikorbankan. Tuhan adalah Shalom. Yehu Shalom, Yahweh Shalom. Tuhan adalah keselamatan. Kalau dalam bahasa Alkitab kita, dalam Hakim-Hakim 6:24 disebut Tuhan adalah keselamatan. Tapi dalam bahasa aslinya adalah Shalom. Adonai Shalom. Tuhan semesta alam, Tuhan bala tentara surga. Alkitab kita menerjemahkan Yahweh Sebaot atau Yehu Sebaot dengan kata semesta alam. Nama Yahweh Sabaoth menyatakan pemerintah Tuhan atas langit dan bumi dan atas semua tentara duniawi dan spiritual. Maka dikatakan Allah itu bagaikan bala tentara. Dia adalah kepala bala tentara. 1 Samuel 17:45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan bala tentara. Jadi semua bala tentara surga, dia. Luar biasa kan ya, Tuhan ini, Yahweh ini dengan segala macam sebutannya. Dia juga adalah El Roy, Allah yang melihat. Ingat peristiwa Hagar. Ketika Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan, dia menyadari ia telah melihat Allah sendiri dalam penampakannya. Dia menyadari bahwa El Roy melihatnya dalam kesusahan. Saat sekarang juga Allah melihat kita. Banyak kesusahan terjadi. Saat ini kan ya, pada saat pandemi COVID-19, dia tahu, dia melihat. Dia juga adalah El Gibor, Allah perkasa, Allah kuat, Allah dahsyat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah nama-nama, julukan-julukan Allah yang ada dalam perjanjian lama. Tapi ketika kita membaca perjanjian lama, ada persoalan penting sekarang. Persoalan penting sesungguhnya siapakah Allah perjanjian lama? Karena ketika kita membaca Alkitab, ternyata gambaran Allah perjanjian lama itu tidak selamanya Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar. Ternyata ada gambaran-gambaran Allah yang luar biasa kasar, brutal, jahat, tukang menghakimi, bagaikan monster. Ada ayat-ayat yang memperlihatkan ini. Sehingga timbul pertanyaan, apakah Allah perjanjian lama sama dengan Allah perjanjian baru? Apakah Yesus Kristus juga termasuk salah satu pribadi Allah perjanjian lama? Kalau Yesus Kristus sama dengan Allah perjanjian lama, berarti mirip-mirip Allah perjanjian lama. Yang kadang-kadang dikatakan juga ini, kasar, brutal, jahat. Saudara-saudari, bagaimana katanya? Pertanyaannya, bagaimana mungkin Tuhan perjanjian lama menjadi Tuhan yang sama dengan perjanjian baru? Tuhan dalam perjanjian lama memerintahkan umatnya melakukan genosida, pembunuhan suatu bangsa, membunuh anak-anak kecil, memusnahkan penduduk dunia dalam satu gerakan, mengirimkan malapetaka dan kehancuran. Ingat peristiwa air bah, ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Allah yang seperti itu sama dengan Allah perjanjian baru, Allah yang kita imani. Dia menciptakan dunia yang penuh dengan manusia, tetapi memutuskan untuk mengutuklah. Hanya pilih orang bangsa Israel doang, yang lain dikutuk, katakanlah seperti itu. Sementara dikatakan dalam perjanjian baru, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berbelas kasih. God is love. Yang meminta kita menyebarkan perdamaian, bukan permusuhan dan kebencian. Bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus yang tidak melakukan apapun untuk menghentikan musuh-musuhnya yang membunuhnya. Tetap menyebarkan kasih. Tapi kok Allah perjanjian lama seperti itu? Dalam perjanjian lama seringkali Allah digambarkan dengan istilah antropomorfisme.
atribusi karakter manusia kepada Allah. Allah digambarkan seperti manusia. Ketika saudara mendengar kata Allah waktu kecil, apa yang dibayangkan yang ada dalam diri pikiran visual saudara? Sebagai seorang bapa berjanggot putih, wah, berwibawa kan? Itu gambarannya. Itu disebut antropomorfisme. Sifat-sifatnya seperti manusia juga. Mengapa digambarkan seperti itu? Supaya manusia mudah memahami. Karena kalau ngawang-ngawang terus susah dipahami, susah dimengerti. Maka digambarkan dengan sesuatu yang real dan nyata. Nah, pertanyaannya ini dia. Mengapa Allah perjanjian lama tuh pemarah? Yesaya 5 ayat 25 dikatakan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka. Dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar. Dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya, bayangkan, mungkin sambil melotot ya, murkanya belum surut, tangannya masih teracung. Allah yang seperti ini kan ngeri sekali coba. Walaupun mayat sudah berkeletakan di jalan-jalan, dia tetap murka, dia tetap marah. Ngeri. Yesaya 5 menggambarkan bagaimana penghakiman yang akan datang. Ada dakwaan panjang. Kenapa orang Israel akhirnya dimurkai oleh Tuhan. Kemarahan Tuhan itu bukan lelucon dan itu bisa dimengerti. Membuat kita tidak nyaman. Ketika kita membaca perjanjian lama, Allah yang seperti itu. Faktanya murka Tuhan adalah salah satu alasan yang menyatakan kita tidak menyukai Tuhan dalam Alkitab perjanjian lama. Kita menyukai Tuhan dalam Alkitab perjanjian baru. Allah adalah kasih, lemah lembut. Kalau digaplok pipi kiri, kasih juga pipi kanan, misalnya kan ya. Saudara-saudariku, Ratapan 5 ayat 7, Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, tapi kami yang menanggung kedurjanan mereka. Anak-anakmu akan mengembara di kutub ini sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, muter-muter di padang gurun karena ketidaksetiaan. Kalau demikian, mengapa Tuhan itu marah? Mengapa Tuhan murka? Mengapa Allah itu emosional? Saudara-saudari, marah adalah emosi manusia. Gambaran Allah yang marah itu digambarkan seperti manusia. Seperti apa kalau kita marah? Adrenalin meningkat ke otot-otot kita. Seperti itu kan, berkonstruksi otot-otot. Kulit terasa panas, kepala jadi, muka ini jadi merah. Fokusnya pada masalah yang dihadapi. Dalam bahasa Ibrani, kata yang mengungkapkan marah adalah af. Artinya apa? Af itu nih, irung, hidung. Jadi ketika marah, kata-katanya haron af, hidung terbakar, hidung terasa panas. Metafora Ibrani berdasarkan pengalaman fisik. Ketika orang panas, wajah memerah, hidung juga terbakar, terasa panas. Hidungnya membesar, panas. Itu dia. Maka misalnya Esra 8 ayat 22, tangan Allah kami melindungi semua yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tapi kuasa murkanya. Bahasa aslinya berarti Ibraninya hidungnya besar, murka. Yesaya 42 ayat 25, hidungnya panas. Hidungnya terbakar, itu artinya marah. Tapi ada beda marahnya Tuhan. Marahnya Tuhan, murka Allah adalah tanggapan yang adil dan terukur dari kekudusannya terhadap kejahatan. Tanggapan yang terukur dan masuk akal terhadap ketidakadilan dan kejahatan. Marah karena apa? Marah karena dosa manusia. Kadang-kadang kita marah nggak jelas sebabnya. Kalau sangat berdosa, Allah marahnya benar-benar. Dalam perjanjian lama dikatakan seperti itu. Tuhan tidak pernah marah tiba-tiba. Tapi karena reaksi
yang disebabkan oleh perilaku kita. Dimotivasi oleh kepedulian terhadap yang benar dan yang salah. Kadang-kadang kita marah nggak pada tempatnya kan, nggak jelas. Tiba-tiba marah, emosi begitu aja. Mendengar gosip, marah. Diomongin sedikit, marah. Allah nggak seperti itu. Tanggapan yang adil dan terukur dari kekudusannya terhadap kejahatan. Itu Allah. Ingat, Tuhan bukanlah makhluk pemarah yang mudah berubah, yang kehilangan ketenangannya sesekali. Tidak. Sebaliknya, kemarahan Tuhan adalah tanggapan yang terukur dan masuk akal terhadap ketidakadilan dan kejahatan. Jadi ada sebabnya arah marah itu. Tapi Allah bukan hanya sekedar marah nanti kita lihat ya. Mengapa? Istilahnya gampang. Arah marah karena bangsa Israel menyembah berhala. Menyembah berhala bukan arti menyembah-nyembah berhala di depan patung, bukan hanya seperti itu ya. Ketika kita melanggar perintah Allah itu sama dengan penyembahan berhala. Ketika kita melakukan perjanjian, itu artinya apa? Kita sama dengan menyembah berhala. Berarti mengkhianati perjanjian. Itu ada sebabnya. Sekali lagi Tuhan marah itu karena ada sebabnya. Ingat, iman kita, Allah tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah. Maka dikatakan, Mazmur 145 ayat 8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Karakter Allah itu sabar, penuh kasih. Karakternya sabar, penuh kasih, setia. Dia tidak pemarah. Marah pun karena apa? Karena ada sesuatu yang salah dari umat Israel. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Coba kan, hanya sesaat terus lupa. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Enggak selamanya seperti itu. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Panjang sabar, hidungnya memanjang. Nah, kalau tadi hidungnya panas, melebar, sabar itu hidungnya panjang. Butuh waktu, panas. Panasnya itu butuh waktu. Nggak sembarangan, begitu aja. Tidak. Karena dia sabar. Dia memberi kesempatan pada bangsa Israel, pada kita, untuk memikirkan kembali keputusan kita. Sehingga dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap saya. Ia sabar terhadap saudara. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Walaupun sifat Allah penyayang, pengasih, penyayang, jangan mencobai kesabaran dia. Jangan memprovokasi kesabaran Tuhan. Jangan coba-coba. Ada contohnya nih. Ketika Tuhan marah, dia tidak sekedar marah, tapi kemudian melakukan sesuatu. Kita ingat kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, mereka berdosa, iya. Tuhan memberikan keadilan, iya. Mereka harus keluar dari Taman Firdaus. Mereka yang asalnya kekal, karena makan buah itu menjadi tidak kekal, artinya umurnya terbatas. Tuhan menyediakan sarana keselamatan, iya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Manusia tetap bisa berkembang biak, manusia tetap dijaga, dipelihara, walaupun susah, payah, harus ada. Ketika peristiwa air bah terjadi, dosanya itu luar biasa. Kalau saudara membaca kitab Kejadian kan dosanya luar biasa. Tuhan memberi keadilan, iya. Tuhan menyediakan sarana keselamatan, iya. Nuh dan keluarganya selamat. Tidak semuanya binasa. Ini akan menjadi bibit keselamatan. Ketika kisah Menara Babel, mereka berdosa, iya. Tuhan memberikan keadilan, yes. Tuhan menyediakan sarana keselamatan, ya. Setelah Menara Babel, kita mendengar mulai kisah Abraham,
keselamatan mulai terjadi lagi. Ketika Sodom dan Gomora, peristiwa Sodom dan Gomora, kita ingat doa syafaat Abraham itu kan ya. Kalau ada 50 bagaimana Tuhan? Tidak akan kuhancurkan. Kalau ada kurang lagi 10 dan seterusnya sampai akhirnya pada titik pada 10 kan. Kalau ada 10 Tuhan, apakah engkau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tidak, Tuhan memberikan keadilan. Yang ada hanya Nuh dan keluarganya. Jumlahnya berapa orang? 6 orang. Hanya 6 yang selamat, bukan 10. Nggak ada 10, 6. Tapi mereka selamat, yang akan memulai lagi sesuatu yang baru. Orang Kanaan juga sama kan ya, yang tadi disuruh dibantai semuanya itu, semuanya harus mati. Tuhan menyediakan sarana keselamatan, ya. Ada orang-orang yang selamat, Rahab yang selamat, yang membantu Yosua dan teman-temannya supaya bisa masuk ke tanah terjanji dan menaklukkan bangsa Kanaan. Jadi Tuhan nggak marah selamanya. Dia tetap panjang sabar, penuh kasih setia. Jadi Allah perjanjian lama, saudara-saudariku, sama dengan Allah perjanjian baru. Walaupun ada kata-kata keras dari Allah yang digambarkan bagaikan manusia yang marah, menghancurkan dan lain sebagainya, itu bukan karakter Allah. Itu bukan karakter Allah. Karakter Allah adalah penuh kasih, panjang sabar. Karakter Allah itu pelindung. Dengan istilah macam-macam tadi, Yahweh apa, Yahweh apa, Yahweh apa. Dia pelindung, penyembuh, dia selalu ada, dia selalu melihat, dan lain sebagainya. Itu sifat yang benar dari Allah. Dia memang ada di surga, tapi juga dia imanen, dekat dengan kita. Transenden, tapi imanen. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang panjang sabar, penuh kasih setia, Allah yang menyembuhkan, Allah yang selalu memperhatikan kami. Tapi Engkau pun tidak ingin kami jatuh dalam dosa. Kadang-kadang Engkau mendisiplinkan kami ketika kami jatuh dalam dosa, supaya kami ingat untuk berubah dan bertobat. Tuhan, bantu kami semua untuk senantiasa takut akan Engkau, untuk senantiasa mau taat dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga janji-Mu yang tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dapat kami alami. Kami dapat mengalami sukacita yang berasal dari Engkau. Kami dapat senantiasa mengalami perlindungan dan penjagaan-Mu. Kami senantiasa mendapat berkat. Terlebih-lebih pada masa yang sulit ini, Tuhan, bantu kami, agar kami terus-menerus hanya mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan ilah-ilah yang lain. Hanya Engkau semata Tuhan yang kami andalkan. Semoga kesulitan karena pandemi COVID-19 ini segera berakhir, Tuhan. Aktivitas kami bisa lancar dan normal kembali. Semua doa ini kami aturkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kalau malam hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan, pengajaran yang dari Tuhan. Dengan firman Tuhan malam hari ini, pengajaran malam hari ini, kita semakin diperkuat imannya, karena kita tahu Allah yang kita sembah selama ini adalah Allah yang maha kasih, Allah yang sungguh mengasihi setiap kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bersatu di dalam doa. Dan sebelumnya kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kembali kita mau naikkan permohonan kepada Tuhan agar bangsa kita boleh terbebas dari virus COVID-19. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19.
Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapa, malam hari ini juga kami bersyukur Engkau sudah memberkati setiap kami dengan firman-Mu. Malam hari ini Tuhan, biar Engkau yang mampukan kami untuk kami semakin lebih mengenal Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang sungguh boleh mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk Pastor Hendra yang boleh Tuhan pakai luar biasa malam hari ini menjadi alat-Mu Tuhan memberitakan firman-Mu. Bapa, biar Engkau yang tetap mengurapi anak-Mu ini. Kemanapun gembala kami ini melangkah, Engkau yang mau pakai terus Tuhan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga Pastor Hendra sungguh boleh menjadi alat yang baik Tuhan, memberitakan firman-Mu, menjadi saksi hidup-Mu Tuhan, bagi setiap banyak orang yang boleh Pastor Hendra layani. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini juga kami mau bersatu hati, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Ana Maria, Ibu Shirley, Ibu Lili, Ibu Helena. Bapa, kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai sepanjang perjalanan hidup mereka. Dan terima kasih untuk setiap anugerah yang boleh mereka terima Tuhan. Kami mohon agar Tuhan selalu memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu ini, beserta dengan keluarganya, dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan mereka boleh sungguh mengalami kasih Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur malam hari ini untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami sungguh rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, dan biarlah semua persembahan ini boleh sungguh dipakai untuk memperluas kerajaan Engkau Tuhan, dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga banyak orang sungguh boleh diberkati, dan setiap orang sungguh boleh lebih melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala doa ucapan syukur ini kami panjatkan kepada Engkau dengan perantaraan Kristus, Allah Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan setelah lagu ini kami mohon kesediaan Pastor Hendra untuk menutup dalam doa penutup dan berkat. Mari kita mohon kepada Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap rumah-rumah keluarga kita. Amin. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik
baik bagimu. Yesus memberi kasih karunia, kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami boleh sehati sejiwa bersekutu untuk memuji, memuliakan namamu. Sekaligus juga kami saling meneguhkan dan menguatkan satu sama lain. Ajarilah kami Tuhan untuk terus-menerus takut akan Engkau, taat dan setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, yang pasti baik bagi kami semua. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menutup persekutuan doa kami senantiasa mengharapkan berkat-Mu menyertai kehidupan kami, berkat-Mu menyertai keluarga kami, berkat-Mu menyertai segala usaha kami. Kiranya dengan rahmat dan berkat-Mu itu kami dapat hidup baik adanya, dan pada akhirnya kami mampu menjadi pembawa berkat bagi sesama kami. Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu atas kami semua, yang hadir saat ini, demikian juga yang tidak bisa hadir. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Hendra. Bapak Ibu selamat malam. Sampai bertemu Senin yang akan datang dalam persekutuan doa online lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.